dan kami telah memberikan 100% untuk ke final. Jadi alhamdulillah kami telah berjaya untuk mara ke final. EAFF diminta undang Timnas Indonesia di ajang EAFF Football Championship 2022. Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF akan segera menggelar EAFF Football Championship 2022. Ajang tersebut bakal digelar pada 19 hingga 27 Juli. Turnamen EAFF Football Championship 2022 hanya diikuti 4 negara. Mereka adalah Jepang, China, Korea Selatan, dan Hong Kong. Awalnya putaran final turnamen ini akan digelar di China, namun akhirnya Jepang ditunjuk menjadi tuan rumah pengganti. Jelang digelarnya ajang EAFF Football Championship 2022, Federasi Sepak Bola Asia Timur pun diharapkan bisa mengundang Timnas Indonesia untuk berlaga di sana. Hal ini disampaikan netizen Indonesia di kolom komentar Instagram resmi EAFF. Harapan ini sendiri muncul seiring dengan desakan Timnas Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Timnas Indonesia pun diminta bergabung ke EAFF. Desakan keluar dari AFF sendiri datang imbas dugaan sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022 yang merugikan sepak bola tanah air. Hingga event selesai pun protes PSSI tak kunjung direspon oleh pihak AFF. Di lain sisi, EAFF pun dinilai cocok untuk Timnas Indonesia karena dihuni tim-tim kuat Asia. Dengan bergabung ke sana, skuad Garuda bisa semakin meningkatkan kualitasnya karena bersaing dengan tim-tim besar. Media Vietnam tuding Kapten Malaysia U19 curi umur. Usai Malaysia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19 2022, media Vietnam Total 24/7 memberitakan tudingan serius dengan menyebut Kapten Malaysia U19 yang bernama Aisyar Hadi mencuri umur untuk ikut ajang ini. Tentu hal tersebut semakin memperkeruh situasi AFF yang saat ini. Selama sebelumnya, AFF dicap buruk akibat tidak merespon protes PSSI terhadap tindakan tidak fair play antara Vietnam dan Thailand. Suksesnya Malaysia U19 jadi juara Piala AFF U19 2022 membuat Kapten tim Aisyar Hadi dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam turnamen ini. Prestasi ini kemudian menjadi sorotan media Vietnam. Media dari negeri Naga Biru itu membuat tudingan serius dengan menyebut Aisyar Hadi merupakan pemain yang sengaja mencuri umur. Orang yang dicurigai telah menipu umur adalah Kapten Aisyar Hadi. Di kertas bermain AFF, Aisyar Hadi lahir pada tahun 2003. Tapi banyak orang percaya pemain yang mengenakan nomor punggung 13 itu telah menipu umurnya. Tulis dari laporan The Tau 24/7. Dugaan tersebut muncul karena ada akun bernama Happy World memposting gambar yang mirip dengan Aisyar Hadi. Pada postingan itu, Kapten Malaysia U19 disebut sudah bermain secara profesional pada 3 tahun lalu. Menutup laporan itu, media Vietnam menyebutkan pihak AFF dan Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan tanggapan terkait dugaan pencurian umur yang dilakukan Aisyar Hadi. Sisa jadwal lengkap Timnas Indonesia sepanjang tahun 2022. Pertama, Piala AFF U16. Timnas Indonesia U16 besutan Bima Sakti akan menghadapi Piala AFF U16 2022 di kandang sendiri, yaitu dipusatkan di Yogyakarta pada 31 Juli sampai dengan 13 Agustus 2022. Skuad berjuluk Garuda Asia sendiri tergabung di grup A di Piala AFF U16 2022 bersama dengan Filipina, Singapura, dan Vietnam.
Untuk laga pertama, tim Merah Putih akan bersua Filipina pada 31 Juli 2022. Kedua, kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Indonesia berada di grup F bersaing dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Ajang ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan pasca gagal melaju di Piala AFF U19 2022. Ajang ini juga menjadi batu lompatan untuk menghadapi Piala Dunia U20 tahun depan. Kualifikasi Piala Asia U20 bisa jadi momen pembalasan bagi timnas Indonesia kepada Vietnam setelah apa yang terjadi di Piala AFF U19. Ketiga, ASEAN Games. ASEAN Games U23 sejatinya bakal digelar pada 10 hingga 25 September 2022 di Hangzhou, China. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa ajang ini ditunda karena China mengundurkan diri sebagai host. Dalam edisi terakhir ASEAN Games pada 2018 ketika menjadi tuan rumah, Timnas U23 tersingkir di babak 16 besar seusai kalah 3-4 dari Uni Emirat Arab melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 setelah 120 menit. Dalam periode yang bersamaan, FIFA menjadwalkan FIFA Matchday pada 19 hingga 27 September 2022 yang juga dapat dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Keempat, Piala AFF. Agenda yang kemungkinan menjadi kegiatan terakhir Sintayong pada tahun ini adalah Piala AFF 2022. Sesuai dengan formatnya, Piala AFF digelar 2 tahunan sekali. Edisi 2020 terpaksa diputar pada 2021 dan berakhir pada 2022 karena pandemi COVID-19. Merujuk kebiasaan itu, Piala AFF seharusnya akan kembali dimainkan pada akhir tahun ini. Ada kabar bahwa Piala AFF 2022 akan diputar pasca Piala Dunia 2022 yang dihelat di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember 2022.